Halo, jumpa lagi di channel Welinas Bayang Official. Oke, hari ini saya mau coba bagikan tentang penanganan bayi baru lahir normal dan bayi baru lahir yang mengalami asfiksia ataupun megap-megap ataupun bayi yang tidak bernapas dengan normal. Nah, sesuai dengan langkah APN ya. Oke, tentang bayi baru lahir di APN. Nah, kalau misalnya bayi baru lahir itu normal, tidak ada masalah, ya jadi biasanya itu kan langsung kita nilai, kemudian letak ya. Pertama sekali kita nilai, kemudian kita letakkan di perut ibu, ya. Kemudian di situ juga posisinya sudah dikeringkan ya, karena handuknya itu sudah tersedia di perut ibu. Itu adalah merupakan langkah dari protap APN. Nah, sekarang kalau misalnya bayinya itu tidak bernapas, langkah-langkahnya yang perlu kita lakukan itu yang pertama sekali ada 5 poin ya yang harus kita ingat di situ adalah ini tadi kalau normal ya, kalau normal penanganan kita seperti ini. Nah, ini kalau normal. Kalau dia misalnya itu mengalami asfiksia ya, bayinya tidak bernapas. Nah, kita cek apakah asfiksianya ini disebabkan oleh kehamilan yang kurang bulan ataupun prematur, atau karena lewat bulan atau sudah meminum mekonium ya. Nah, jadi kalau ini biasanya bagi yang kurang bulan ya. Pertama sekali ada 5 langkah yang harus kita lakukan di sini. Yang pertama itu adalah langkahnya itu tetap kehangatan ya, jaga kehangatan ya. Itu adalah yang pertama. Kemudian di sini tentunya sudah kita keringkan juga bayinya, jangan sampai basah mengandung air ketuban. Nah, kemudian yang kedua adalah posisi. Ya, kita pastikan posisinya itu posisi bayi itu posisi kepalanya yang sedikit defleksi. Nanti akan saya tampilkan di gambar bagaimana posisinya. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah hisap lendir ya. Nah, di sini di hisap lendir ini yang pertama dihisap itu adalah mulut ya, mulut dulu baru hidung ya, mulut baru hidung. Kenapa? Kalau misalnya hidung duluan nanti bisa terjadi aspirasi. Nah, jadi yang pertama mulut dulu baru hidung. Nah, kemudian setelah kita hisap lendir, kita keringkan lagi dan rangsang taktil ya. Jadi di sini adalah rangsang taktil. Nah, kemudian setelah kita lakukan rangsang taktil, kita kembali reposisi. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan kelima langkah ini, namun bayinya tetap ya belum mengalami, napasnya belum normal. Kita tahu napas normal itu adalah pernapasan bayi itu adalah 40 sampai 60 kali per menit. Nah, kalau sudah kita lakukan kelima ini tapi belum pernapasannya belum normal, maka kita siap-siap melakukan tindakan ventilasi. Nah, sekarang tindakan ventilasi ya ataupun resusitasi. Kalau tindakan ventilasi ini adalah yang pertama kita lakukan itu kita pastikan sungkup itu sudah lengket ya, benar-benar sudah lengket menutupi mulut dan hidung bayi ya. Jadi di sini sudah kita pasang sungkup ya. Oke, kita pasang sungkup dan kita cek ya, kita cek sungkupnya itu udah benar-benar lengket ya. Perlengketan ataupun posisinya harus menutupi mulut dan hidung ya. Nah, kemudian setelah ini sudah kita pastikan posisi sungkupnya sudah benar, maka yang kedua itu kita lakukan ventilasi, yaitu 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Itu adalah posisi tekanan kita memompanya. Dan kita memompanya itu sebanyak 20 kali dalam 30 detik. Nah, jadi prinsipnya itu kita lakukan ventilasi itu ya 20 kali itu dalam 30 detik. Jadi dia sedikit lebih lambat dari detik ya. Kenapa? Ini rumusnya sama ya, karena ini kan 20 kali ini sesuai dengan normal pernapasan tadi. Normal pernapasan tadi kan 40 sampai 60 dalam 1 menit. Jadi artinya dalam 1 menit itu kita sudah memasukkan 40 kali begitu ya. Itulah kenapa kita 20 kali dalam 30 detik. Dan setiap 30 detik kita berhenti. Kita nilai apakah bayinya sudah kembali bernapas atau belum. Nah,
Nah, jika kita sudah lakukan ini tapi masih tetap megap-megap ya, kita masih megap-megap ya, belum bernapas juga, bayinya masih megap-megap. Nah, kita lakukan lagi, kita ulangin lagi ventilasinya ini ya. Kita ulangi lagi sebanyak 20 kali dalam 30 detik. Ulangi lagi sama dengan nomor 2 tadi ya. Kita ulangi lagi ventilasinya 20 kali dalam 30 detik. Nah, dan setiap 30 detik sekali kita nilai ya, kita setiap 30 detik ini kita nilai kembali apakah sudah bernapas atau tidak. Jika kita sudah melakukan langkah ini selama 2 menit ya, jika kita sudah melakukan keseluruhan yang di atas ini selama 2 menit ya, namun masih tetap belum bernapas, maka sekarang langkah kita adalah persiapkan rujukan ya. Kita lakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Nah, total keseluruhan langkah yang kita lakukan ini tidak boleh lebih dari 10 menit. Nah, jadi artinya kalau sudah 10 menit kita melakukan langkah ventilasi ini ya masih belum juga berhasil, jadi artinya ini sudah kita berhenti aja karena kemungkinan ini tidak berhasil. Jadi kemungkinan bayinya ini mengalami gangguan ataupun kita sudah berhenti dan kita buat lengkapi dokumentasi dan pencatatan pelaporan ya, konseling lah di sini kita sampaikan ke keluarga. Jadi kalau memang sama sekali tidak bernapas ya berarti memang sudah meninggal. Tapi kalau masih bernapas, napasnya kurang, berarti mungkin ada kelainan pada bayinya. Jadi begitu, ini adalah langkah-langkah terhadap penanganan aspeksia ataupun resusitasi pada bayi baru lahir dengan aspeksia.